Ya, mungkin udah ada yang ngerasa bosen kali ya dari akhir tahun kemarin rame banget sama pasar gaming mouse bagus-bagus tapi semuanya tuh ambidextrous. Kayaknya di YouTube gue juga sempat ada yang komen kalau ngarepin ada mouse ergo yang baru, yang lebih fresh, yang kekinian. Soalnya emang sekarang kayak dilihat di pasaran tuh mouse ergo opsinya cukup sedikit ya, kelihatan kayak kurang diperhatiin sama brand. Padahal menurut gue peminatnya ya bakalan ada aja sih. Mungkin di sisi lain buat develop mouse ergo itu lebih ribet. Soalnya emang dari sepengalaman gue mouse ergo itu ya kalau sekalinya enak bakalan enak banget, tapi sekalinya nggak enak ya bakalan nggak enak banget. Beda sama mouse ambidextrous yang cenderung lebih gampang buat adaptasinya. Makanya kalau kalian lihat di pasaran ya biasanya mouse ergo tuh nggak jauh-jauh siluetnya dari G502, Death Adder ataupun EC. Nah, mouse ergo yang bakalan gue bahas di video kali ini adalah mouse yang shape-nya itu refer ke Death Adder, yaitu Vortex Series Oni R1. Ini Vortex Series kayaknya bakalan namain line up mouse ergo mereka tuh pakai nama Oni, kalau Ambidexnya pakai nama Ino ya. Dan gue tebak di sini kenapa pakai kode name R ya, R1 gitu. Kenapa R? Karena ya ergo, R sama go. Makanya di Indo itu pakainya kan X, soalnya ambidextrous dan X itu kan huruf yang simetris ya. Gue udah cocok banget nih jadi feels of peripheral. Anyway, balik lagi ke si mouse-nya. Jadi si Oni R1 ini kayak gue bilang di awal, dia shape itu refer ke Death Adder. Lebih spesifik laginya ke Death Adder V3 ya, yang klik buttonnya tuh udah nggak pakai flare lebay kayak di DA V2 Essential dan saudara-saudaranya. Sayangnya ini gue nggak pegang DA V3 ya, jadi gue nggak bisa kasih lihat dalam satu frame gitu ya. Tapi kalau kita cek spesifikasinya, si Oni R1 ini lebih kecil daripada Death Adder V3. Dimensi dia cuma di 123,5 x 64 x 41 mm, jadi benar-benar lebih kecil dari segala sisi kalau dibandingin sama DA V3. Gue termasuk orang yang cukup suka sama siluetnya Death Adder ya, cuman gue ngerasa Death Adder itu agak kegedean buat ukuran tangan gue. Sebenarnya ada versi mininya sih yang gue udah pernah coba juga, DA-V2 Mini ya. Cuma itu sebenarnya sedikit kekecilan untuk ukuran mouse ergo. Nah si Oni R1 ini size-nya kayak ada di tengah-tengah. Size-nya tuh pas banget buat tangan gue yang 18 x 8 cm tanpa hitung jempol. Udah pasti yang paling nikmat itu ya buat palm grip ya. Punggung dia masih di 40 kecil jadi nggak terlalu tinggi ya. Miring ke kanannya juga ini ada rasa-rasa Death Adder-nya, selik ngikutin bentuk tangan. Di sini pinggang kiri dia tuh agak masuk ke dalam, jadi gue ngerasa jempolnya pas banget, nggak kerasa ngangkang. Terus untuk dua jari paling kanan gue juga dapat grip yang oke meskipun dia nggak punya finger rest yang nggak kayak Naos MM720 ataupun Dax Air Mini. Ini by the way sebenarnya buat hand size gua nih dipakai claw ataupun fingertip juga bisa-bisa aja sih. Tapi ya tau lah ya, posisi jarinya tuh jadi kerasa agak aneh karena miring. Terus kan dia punggungnya juga tinggi sebelah yang cukup ekstrim ya, jadi posisinya emang miring. So ya kalau kalian ngerasa nggak asing dan suka sama shape-nya Death Adder ya, gua rasa bakalan cocok sih sama si Oni R1 ini. Apalagi yang kasusnya kayak gua ngerasa Death Adder yang normal itu kegedean, sedangkan yang V2 mininya sedikit terlalu kecil. Bobotnya juga ini mouse oke, klaimnya sih 59 gram ya, tapi di timbangan gue tuh sekitar 63 gram. Agak jauh emang, tapi ya oke lah, nggak kerasa berat kok. Palingan ini kalau doyan sliding ya, mousepad-nya dia nih masih standar aja ya, masih kerasa kurang tebal sama kurang smooth gitu sih. Kalau tandem sama deskmat atau mousepad kasar ya bakalan lumayan gerasak gerusuk. Nah terus buat fitur dan spek hardware lainnya, dia wireless 3 mode koneksi ya. Dia dongle-nya juga ada slot penyimpanan di bagian bawah. Koneksinya sejauh ini gue tes aman sih, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada isu. Bluetoothnya kayak biasa masih ada delay yang berasa buat gaming serius, tapi kalau pakai dongle-nya aman banget. Terus buat switchnya ini di lapaknya tuh ditulis Huano ya, tapi di buku saktinya ditulis Huanyu. Gue nggak tahu deh mereka tuh sama persis atau beda atau salah tulis atau gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas dia ini feel-nya garing banget ya, sangat crispy. In my opinion ini terlalu dry dan hollow sih. Kalau buat encodernya dia ini pakai TTC Gold. Next buat sensor Xiaomi R1 ini udah pakai PAW3311 ya PixArt ya, tapi ini katanya sih versi baru atau versi upgrade-nya kurang lebih semacam 3395 SI-nya VXI R1 SI ya, yang emang secara spek di atas kertas itu lebih tinggi daripada 3311 yang normal ya. Dia ini speknya kurang lebih mirip-mirip sama 3335 atau sedikit di bawahnya 3370 dan 3389 ya. Yang jelas selama gua tes berhari-hari sih ya, ini gue pakai no issue sama sekali, gue belum nemuin kasus skipping, lose track ataupun spin out.
Cuma sayangnya by feel doang ini gue ngerasa LOD-nya tuh tetap tinggi ya. Mungkin cuman sedikit lebih pendek aja daripada 3325. Jadi kalau suka angkat-angkat ya kursornya masih banyak geser ya, nggak kayak sensor high end. Tapi intinya secara spek di atas kertas 3311-nya Oni R1 ini sangat jauh lebih bagus daripada 3325. Makanya mungkin ini bisa jadi pertimbangan banget buat pilih si R1. Gimana pun juga ya kalau punya sensor yang lebih kencang kan lebih baik ya karena kita punya headroom yang lebih luas. Apalagi setahu gue 3311 ini termasuk sensor baru juga ya, maksudnya udah kekinian gitu, nggak kayak 3325 yang entah dari kapan tahun tuh rilisnya. Nah biasanya si PicsArt ini kalau develop sensor yang baru-baru itu udah mentingin sama konsumsi daya juga, bukan semata-mata kenceng doang di luar dari soal MCU ya. Makanya kalau kalian cek biasanya mouse yang pakai 3325 wireless itu baterai gede-gede, biasanya sekitaran 400 sampai 600 mAh, tapi si lifetime-nya itu sekitaran 40 sampai 50 jam. Sedangkan si Oni R1 ini baterai cuma 280 mAh, tapi klaim Vortex series-nya bisa tahan sampai 65 jam. Gue ini udah pakai sekitar hampir 1 minggu dengan polling rate full di 1K ya, dan emang belum habis sih baterainya. Ya jadi buat di harga 300 ribuan ini config-nya menarik banget sih. Oh ya dia harga tepatnya itu ada di 349 ribu rupiah ya. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Bisa dibilang shape proper, wireless 3 mode koneksi, sensor bagus. Ini benar-benar jadi standar baru buat mouse 300 ribuan sih. Sebenarnya yang cari gara-gara tuh si VXR1 SI sama AJ099 ya, soalnya mereka tuh yang awal-awal pakai 3311 tapi harganya murah. Cuma setahu gua AJ099 itu pakai 3311 yang OG, yang original version atau yang normal versionnya ya. Sedangkan VXR1 SI-nya tuh setahu gua itu sensornya sama kayak si Oni R1, jadi 3311 yang sudah di-upgrade, atau kalau di VXR1 SI itu disebutnya 3395 SI, yang mana itu ngeselin banget penamaannya karena bikin bingung orang awam dikiranya dapat 3395 yang beneran 3395 gitu loh. Tapi anyway, kedua mouse tersebut gue belum pernah coba juga sih, jadi gue nggak bisa komen lebih lanjut lagi tentang kedua mouse tersebut. Dan sebenarnya mereka berdua juga ambidextrous shape-nya ya, bukan ergonomik, jadi agak kurang pas kalau di head to headin sama si Oni R1 ini. Ini kalau Vortex series keluarin satu lagi yang shape-nya ambidextrous dengan spek yang mirip-mirip kayak Oni R1 ini, ya udah kelar sih ya. Yang jual 3325 harga 300 ribuan pusing deh tuh ya, udah mesti turun ke kepala dua. Soalnya cuy ya, kalau sekarang kita masih punya alasan yang kuat untuk tidak membeli si Oni R1 ini. Yes, yaitu soal shape-nya dia yang ergonomik. Jangan salah tangkap ya, bukan berarti shape ergonya Oni R1 ini jelek, sama sekali enggak. Tapi kan ada orang-orang yang lebih prefer shape-nya itu ke ambidextrous, atau mungkin dia punya specific size yang disukainya. Soalnya menurut gue soal fitting ini paling penting, itu harus diprioritaskan. Percuma kan kalau sensornya bagus, fiturnya lengkap segala macem, tapi kita megangnya nggak nyaman gitu ya, ujung-ujungnya bakal nggak enak juga dipakainya. Tapi justru kalau kalian suka sama shape ergo ya bakalan susah banget sih buat nggak lirik si Oni R1 ini. Di luar dari spek hardware-nya yang garang, dia punya plus minus juga sih pastinya ya. Kalau coating sebenarnya bagus-bagus aja sih, gue ngerasa nggak nyeplak ataupun nggak licin buat tangan gue yang cenderung kering. Top case-nya juga dia pakai unibody, jadi nggak ada bagian sambungan di pinggirannya ya, cuman ada garis tipis dari moldnya doang. Tapi ini strukturnya dia bukan yang terbaik ya. Kalau dikocok tuh masih ada rattle dikit. Yang sebenarnya banyak sih kasus kayak gini di mouse 300 ribuan. Tapi kalau kemarin tuh ya ada si M1 Lite yang nggak rattle sama sekali. Terus juga dia saat grip kirinya itu masih bisa flex dan interference sama side buttonnya. Again, ini gue pernah temuin juga sih di mouse lain, tapi banyak juga yang sama sekali nggak ngalamin ini. Sebenarnya buat gue nggak terlalu diambil pusing sih, soalnya pas gue testing ya mencetnya agak kenceng, sedangkan pas gue pakai daily ya nggak mungkin juga gue remes-remes bagian side gripnya. Jadi ya udahlah, yang penting sih ya selama gue pakai nggak ada suara creaking ataupun suara aneh-aneh dari si case-nya. Nah terus kalau buat aksesorisnya dia udah cukup lengkap. Kita dapat kabel paracord, ada spare fit, sama ada grip tape juga. Dan satu lagi dia udah ada software juga ya buat setting macam-macam kayak biasa lah. Cuman emang di sini nggak ada pengaturan yang detail sih kayak angle snapping, ripple control ataupun LOD. Karena ya setahu gue 3311 juga emang nggak programmable sih LOD-nya.
Ya, jadi overall dari apa yang gua tahu, kayaknya emang nggak ada pilihan lain sih untuk mouse ergo harga 300 ribuan dengan spek yang bagus ya, cuman si Oni R1 ini. Sebenarnya ada si Sades Raiden S33, cuma dia tuh ergonya nanggung ya, mirip Ambidex juga. Maksudnya ergonya bukan yang super ergo kayak si Oni R1 ini. Lagian sebenarnya selling pointnya juga beda sih. Bagusnya di sini Vortex Series meskipun dia pemain tunggal ya, tapi nggak mentang-mentang pemain tunggal terus dikasih spek yang ecek-ecek, nggak sama sekali. Malahan di sini dikasih spek yang pol, dikasih spek yang bagus banget. Jadi ya segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.